Hai guys, balik lagi nih ke channel YouTube Autofam TV sama Angel. Thank you udah klik video ini. Dan kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit baru yang ada di Autofam. Ini mobil dari Korea dan bahan bakarnya itu diesel ya. Nah, sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, dan subscribe channel ini ya. It's mine! Oke, ini dia nih guys mobilnya. Mobil Hyundai Santa Fe tahun 2018. Masih baru banget ya 2018. Untuk tipenya ini dia udah tipe tertinggi, tipe XG ya 2.2D diesel ya. Langsung aja Angel mulai untuk bagian depannya. Yang pertama ini kalian lihat di bagian sini nih ada lampu ya. Ini tuh bukan lampu utamanya, tapi ini lampu DRL ya. Untuk DRL-nya sendiri ini dia juga udah pakai LED. Nah, di bagian bawahnya ini nih baru lampu utamanya. Ini bentuknya kayak panah gitu ya. Dan di sini tuh ada 3 ya. Nah, ini tuh lampu sennya di bagian bawah, lampu utamanya di bagian tengah sama di atasnya ya. Untuk lampu utama juga dia udah LED, cuman kalau misalnya sennya ini dia belum LED ya, dia masih pakai halogen. Nah, kalian lihat juga nih bagian bawah ini ada fog lamp-nya. Fog lamp-nya pun udah pakai LED guys. Lanjut lagi nih untuk bagian tengahnya. Oke, lanjut lagi nih guys, untuk bagian tengahnya kalian bisa lihat nih untuk grillnya ya. Grillnya ini agak lucu ya, tapi dia udah ngikutin kayak model-model Hyundai yang baru-baru nih, kayak gini modelnya. Ini tuh bentuknya kayak bolong-bolong gitu, tapi bentuk apa ini ya? Segi 5 apa ya? Dan di sini tuh ada aksen-aksen krum-krumnya gitu ya, cuman krumnya itu nggak mengkilap gitu guys. Di bagian sini juga ada krumnya, kalian bisa lihat nih di sini. Dan ini lumayan panjang ya, dia sampai DRL-nya nih. Di bagian tengahnya ini ada emblem Hyundai-nya, cukup besar ya. Kalian lihat bagian bawahnya lagi. Nah, ini juga ada bolong-bolongnya gitu lagi, guys. Oh iya, jangan lupa nih untuk bagian lampunya nih ya. Kalau kalian lihat dari dekat, ini tuh ada bolongannya lagi, guys. Kurang ngerti juga sih dia maksudnya apa. Cuman ini tuh bolongnya sampai belakang gitu, nembus gitu. Kalau kalian masukin apa gitu tuh dia nembus gitu, guys. Untuk bagian bawah, glow clearance-nya cukup tinggi ya. Sekarang kita coba kepoin nih untuk bagian mesinnya kayak gimana. Oke guys, kita buka untuk bagian kap mesinnya nih. Nah, ini untuk kap mesinnya udah pakai hidrolik ya. Dan kalian bisa denger nih suaranya. Ini tuh mesin diesel ya. Untuk cc mobil ini sendiri tuh dia 2200 cc. Untuk horsepower ini dia 193 ya, dan dia udah 8 percepatan, tapi masih FWD guys. Walaupun ini mobil second, tapi ini masih baru banget ya, dan ini masih 2018 ya. Kita coba lihat nih untuk bagian sampingnya kayak gimana guys. Nah nih guys, ini Angel udah di bagian samping ya. Kalian lihat dulu nih untuk bagian sampingnya. Sebenarnya ini cukup gede ya mobilnya. Langsung aja Angel mulai untuk bagian bannya guys. Untuk ban dia udah pakai ukuran 235/55 ya. Untuk ringnya dia ring 19. Lanjut lagi ke bagian samping. Nah, ini untuk spion. Spionnya ini dia udah elektrik dan dia juga udah dilengkapin sama lampu sen ya. Tapi untuk mobil ini itu dia belum 360 derajat dan belum ada eagle eye-nya, guys. Di bagian pintunya ini nih, bagian kacanya kalian bisa ngeliat di sini ada list chrome-nya ya. Ini ada list chrome. Nah, di bagian bawahnya ini, kalau ini bukan list chrome ya, tapi ini silver gitu warnanya, guys. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri dan dia tuh nggak perlu buka tuas ya, dia cuma tinggal dipencet gitu aja kalian udah bisa kebuka, jadi nggak perlu tuas-tuas dari dalam untuk buka guys. Sekarang kita coba yuk ke bagian belakang. Nih guys, ini untuk bagian belakangnya nih. Kalau kalian lihat ini kan ada lampunya di sini ya. Tapi sennya tuh nggak di sini guys. Nih, kalian lihat nih. Sennya tuh ada di bagian bawah ya. Kalau di atas ini nggak ada sennya ya guys. Kita lanjut lagi.
Di bagian kirinya ini dia ada emblem dari Santa Fe-nya ya, Santa Fe. Bukan Santa Claus guys, Santa Fe. Tapi di sini kayak ada mataharinya gitu. Ini matahari atau apa? Kayak matahari tapi guys cuman seperempat kayak kue pie. Bagian kanannya ini ada emblem XG ya, tipenya dia XG 2.2D. Di bagian belakang juga udah dilengkapi sama wiper. Ini ada spoiler dan di atas itu ada antenanya guys. Nah, tapi lampu di bagian belakang ini dia belum ada kamera mundurnya ya, belum ada. Tapi udah ada 2 sensor parkir. Kalian bisa ngeliat nih 2 sensor parkir. Lagi-lagi di sini ada aksen-aksen kayak grillnya tadi ya. Tapi kalau bagian belakang ini nggak bolong guys. Nah, ini untuk knalpot nih, dia ada 2 ya. Dan bentuknya ini coklat guys. Oke, sekarang kita lanjut nih, kita kepoin dulu untuk bagian bagasi. Untuk buka bagasi, kalian bisa pencet bagian dari handle pintunya, ataupun kalian bisa hold di bagian kuncinya ya. Nah, ini kita buka dulu guys. Nah, untuk jarak pintunya ini cukup tinggi, tapi kalian harus lihat ini bagasinya tinggi banget ya. Kalau misalnya bawa-bawa barang, ini agak susah naikinnya, karena ini cukup tinggi. Mobilnya nih, lihat nih. Sampai segini guys, sepaha gitu. Jadi ketinggian sih kalau menurut Angel untuk bagasi. Nah, kalau kalian lihat juga ini tuh luas banget kan. Ini luas banget, tapi sebenarnya ini tuh bisa untuk 7 seater guys. Jadi ini kalau kalian buka, nah ini ada kursinya. Ini kalian tarik kalau misalnya ada penumpang di belakang ya. Nah, kalau ada penumpang di belakang ini bagasinya cuma segini guys. Cuma segini ya. Cuman kalau kalian cuman sendiri atau cuman cukup di bagian tengah, ini kalian bisa lipat. Ini jadi luas banget bagasinya. Kita lihat lagi di bagian bawah sini guys. Nah, untuk bagian bawah, ini tuh ada tray-nya ya. Ini sebenarnya bisa dipasang. Cuman karena biar nggak sempit, ini ditaruh di sini. Dan ini udah disediain tempatnya ya. Jadi lebih praktis gitu. Untuk bagian bawah ini kayak biasa sih, cuman kayak gini doang. Ruang penyimpanan, tapi ini cukup dalam ya. Untuk ban serep dia ada di bagian bawah guys. Terus kalian lihat juga nih di bagian belakang, ini ada power outlet ya, 12 volt. Ini juga ada elektrik ininya nih guys, buat kursi nih. Kalian lihat ya, ini kalau ini kursi kanan nih, right. Nah, itu dia udah otomatis kayak nekuk gitu guys. Jadi, nah itu bisa maju juga. Pokoknya kalian bisa atur di sini. Tapi ini buat nurunin doang ya, nggak bisa buat naikin. Sekarang kita coba nih untuk masuk ke dalam. Oh ya, untuk mobil ini juga belum ada power back door-nya guys. Jadi ini masih kalian tutup secara manual. Kita masuk ke dalam. Nah, ini untuk kursi bagian tengahnya dulu nih guys. Untuk kursi ya, dia udah pakai leather seat nih ya. Jadi ini udah tau lah pasti ini nyaman banget guys. Dan warnanya ini brown gitu, tapi ada campur warna hitamnya ya. Dan di sini ada kayak aksen-aksen jahitan-jahitannya gitu, warna merah. Untuk legroom nih, untuk legroom ini aman banget. Ini luas banget legroomnya ya. Tapi untuk headroom nih guys, headroom cuman segini ya. Ini kalau sunroofnya ditutup berarti nggak nyampe sejengkal ya guys. Ini karena ininya dibuka aja jadinya bisa sampai sejengkal guys. Di bagian tengah juga udah ada armrest ya. Tapi armrestnya turun gini guys, dia nggak nahan ya. Jadi masa kayak gini sih? Jadi nggak nahan gitu armrestnya guys. Tuh turun. Di sini juga ada 2 cup holdernya. Di bagian pintu nih, kalau kalian lihat ini bagian pintunya tuh kayak warna kursi juga ya, warna coklat gitu. Tapi ini tuh dia udah soft touch juga nih guys, udah soft touch. Di sini juga ada buat buka kaca ya, tapi ini dia belum auto. Di bagian bawah ada cup holder lagi, cukup banyak cup holdernya. Bagian depan ini ada penyimpanan, kayak ada buat naruh-naruh majalah, handphone, ini bisa banget. Nah kalian lihat nih di bagian tengahnya nih, bagian tengah bawah sini, ini AC ya, tapi AC-nya ini dia belum dual zone. Ini ada penyimpanan kecil lagi. Nah ini nih yang paling disukain sebenarnya. Ini tuh ada buat kalian colokan, buat ngecas guys, tapi kalian nggak butuh kayak colokan-colokan gitu. Jadi ini tinggal pakai kabel aja, udah bisa ngecas nih. Nggak berebutan juga, ada 2. Kalian bisa ngecas di sini guys.
Sekarang kita coba yuk untuk duduk di bagian belakang. Nah ini dia nih guys, untuk bagian belakangnya nih ya, ini jok belakang, sama dia udah pakai leather seat. Nah kalian harus lihat nih, untuk legroom ya dia nggak terlalu naik nih, jadi ini masih oke ya, mobilnya nggak terlalu naik, tapi kalian harus lihat headroom ya guys. Mentok ya, ini mentok buat tingginya 172. Mungkin kalau anak-anak ini masih oke ya, jadi tuh dia ke belakangnya malah turun ya, bukan naik. Di bagian kanan sini ada 2 cup holder lagi, tapi cuman ada di bagian kanan ya. Ini AC ada di sini guys. Modenya masih putar gini, masih putar ya. Nah ini yang tadi buat elektrik kursinya. Nggak terlalu banyak ya. Ini ada set seat beltnya. Sekarang kita coba nih ke bagian depan. Oke guys, tadi kan Angel udah cobain duduk di kursi tengah sama di kursi belakang ya. Sekarang Angel mau jelasin untuk kursi driver atau bagian depan ini. Kalian lihat dulu nih kuncinya guys. Untuk kunci, dia udah keyless ya, dia udah keyless. Nah, langsung aja Angel mulai untuk kursi yang pertama. Kursinya ini sama, dia udah leather seat juga. Tapi untuk kursi driver ini dia udah electric seat guys. Tapi dia belum memori ya, baru electric seat aja. Tapi ini kursi driver doang ya, kalau kursi sebelahnya dia belum elektrik. Untuk bagian sampingnya nih, bagian samping ini kalian bisa lihat, ini buat kaca ya. Kalau kaca driver udah pasti dia auto, tapi kalau yang lain belum auto. Ini ada tombol lock unlock, ini buat atur spion ya, karena ini spionnya juga udah elektrik guys. Kalian lihat juga nih di bagian sampingnya. Nah ini kalian bisa atur gitu. Di sini kalian ngaturnya gitu, ada tulisannya illumination max 13, 12. Ini kalian bisa atur di sini guys. Nah ini juga buat lampu ya, kalian bisa atur di sini semua. Sekarang Angel jelasin dulu nih untuk setirnya ya. Untuk setir nih dia udah dilapisin kulit ya, dan ini jadi enak banget buat dipegang. Di bagian sini, bagian kirinya dia ada pengaturan ini ya, kayak biasa telepon, mute kayak gitu, buat angkat telepon, reject kayak gitu. Nah kalau di sebelah kanan ini ada cruise control. Nah ini cruise controlnya, ini juga ada pedal shift ya guys, ada pedal shift, dan ini juga udah teleskopik. Kalian bisa atur sini. Untuk setirnya dia udah teleskopik ya. Tapi masih manual pengaturannya. Kalau bagian kiri ini untuk wiper guys, untuk wiper. Nah tapi tuh wipernya ini guys lucu deh. Jadi kalau kalian atur di sini, di speedometernya tuh bukan speedometer sih, di bagian tengahnya ini ada kelihatan gitu low, high, off kayak gitu tuh. Ini kelihatan gitu jadinya. Nah tuh front wiper nih, kalian bisa lihat di sini ya. Nah untuk bagian kanan ini lampunya ya guys. Ini untuk lampu, kalian bisa atur di bagian sini. Ini lampunya juga ada tulisannya nih guys, ada kelihatan lah, jadi kalian bisa atur di sini kalian tuh mau apa, auto atau off atau apa kayak gitu. Untuk tampilan speedometer standar sih ya guys, dan kilometer mobil ini tuh masih 15.000. Ini kilometer ya, bukan trip. Kalau tripnya ini 42,9 km. Nah ini kilometernya 15.000, tahun 2018 15.000, masih oke lah ya guys. Kita lanjut lagi nih untuk bagian head unitnya. Oke, untuk head unitnya nih ya, kalian bisa lihat dulu nih. Head unitnya tuh layarnya kecil banget, dan ini belum touchscreen guys, ini belum support touchscreen ya. Ini untuk volumenya, kalian putar-putar di sini. Nah ini kalian media, tapi ini juga udah support Bluetooth ya. Kalian bisa di menu. Nah karena ini nggak touchscreen, jadi kalian pencet dari angka-angka ini. Jadi kalau nomor 1 ini display, kalian pencet nomor 1 kayak gitu guys. Kita lanjut lagi nih untuk AC. Nah untuk AC bagian depannya ini dia udah dual zone ya. Nih kalian bisa atur di sini, ini dia udah dual zone. Di bagian tengah ini ada lampu hazardnya guys, dan di bagian bawahnya ini lagi nih dia ada ruang penyimpanan kecil gitu ya guys. Di sini tuh juga ada buat ngecas lagi 12 volt guys. Terus ini juga ada support USB, aux, kalian bisa colok di sini. Dan bagian kanannya ini lagi-lagi kalian bisa buat ngecas lagi guys. Dan ini cuma butuh kabel aja ya, cukup kabel kayak yang di bagian tengah tadi itu. Nah di bagian sini juga ada 2 cup holder ya guys, ini kalian bisa taruh
Nah, ini ada muat ya buat 2. Untuk persneling nih, persnelingnya guys. Untuk mobil ini tuh transmisinya udah automatic ya. Nah, kalian bisa lihat juga di bagian sini. Untuk rem tangan dia juga udah elektrik ya. Ini ada driving modenya. Driving modenya ini ada comfort, terus eco, sport, sama smart ya. Ini juga kalau kalian pencet, ini buat downhill brake controlnya, kalian bisa on offin di sini. Ini auto hold juga di sini ya. Lagi-lagi di sini ada ruang penyimpanan kecil guys. Cukup banyak ruang penyimpanannya ya. Nah ini juga bisa dijadiin armrest gitu guys. Di bagian sini bisa jadi armrest gitu ya. Kita buka. Nah ini ruang penyimpanan lagi, dan ini cukup dalam dan cukup besar ya. Ini pun naruh koin kali ya, biar nggak jatuh, apa kartu-kartu gitu juga bisa guys. Ini juga udah empuk bingit. Nah bagian atasnya dulu nih. Untuk bagian atas, ini ada kacanya guys. Hyundai ini kacanya gede banget ya, gue suka banget nih kacanya tuh gede. Tapi untuk lampu dia masih manual, jadi harus dipencet dulu. Ini kacanya kalian bisa ngaca dulu. Ini kalau dibuka, nah ini kalau silau ya guys, kalian bisa buka. Kita tutup lagi. Nah, bagian atasnya lagi nih spion tengah ya. Ini masih kayak gini guys pengaturannya. Oke lanjut lagi nih guys. Untuk bagian dashboard nih, kalian bisa lihat ya dashboardnya. Nah ini tuh udah soft touch ya guys. Dan di sini tuh ada aksen-aksen karbonnya ya. Dan ini tuh nyambung gitu guys, nyambung. Di bagian pintu nih juga bisa kalian lihat ya, ini karbon gitu guys. Dan warna ini gue suka banget ya, elegan gitu, perasaan warnanya coklat tapi bagus gitu loh. Untuk airbag dia cuma 2 aja ya. Nah kalian lihat lagi nih bagian sini, ini dorong penyimpanan. Tapi ini tuh kalau dipegang tuh kayak ngegerinjil gimana gitu ya, kayak ngegerinjil gitu. Nah kalau bagian sini, ini dia masih hard plastik ya, warnanya coklat tapi lebih tua gitu. Kalau ini mungkin kayak lebih krem, tapi nggak bisa dibilang krem juga ya, coklat muda gitu guys. Nah di bagian dalamnya sini, ini ada buku waranti. Sebenarnya buku manualnya ada, cuman disimpan guys, jadi belum ditaruh di sini ya. Ini ruang penyimpanannya juga cukup besar. Oh ya, kalau kalian lihat juga nih guys, untuk head unitnya ini kurang menarik ya bentuknya. Tapi kalau kalian mau upgrade juga kayaknya agak susah deh karena bentuknya kayak gini guys. Kita lanjut aja nih untuk bagian atasnya ya. Untuk bagian atas, nah ini dia. Kita buka ini. Ini buat kacamata ya. Kalau ini ada lampunya, kalian bisa. Nah, lampunya ini nggak kuning ya warnanya ya. Ini untuk lampunya guys. Nah, ini juga udah dilengkapi sama panoramic sunroof. Ini udah auto ya, jadi kalian pencet sekali aja dia udah kebuka gitu loh. Ini sunroofnya lumayan besar, ini gede banget guys. Ini sunroofnya sampai sini nih masih kayak gede gitu ya. Panoramiknya pun gede, dia hampir kayak ke baris ketiga gitu. Tapi kalau misalnya silau, kalian tutup aja. Ini biar makin keren aja sih. Kan orang Indonesia tuh suka yang keren-keren gitu ya guys. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat eksterior dan interior mobil ini. Semuanya masih bagus dan dijamin ini tuh nggak ada bekas banjir, bekas tabrak, dan kilometer pun masih asli. Dan kalau kalian beli mobil ini, kalian pokoknya tinggal pakai aja. Pajak juga udah panjang sampai 2021. Dan untuk pajak mobil ini sendiri tuh nggak terlalu mahal ya, cuma 6 jutaan. Untuk OTR-nya ini di angka 400-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung cek di website www.autofam.net. Atau kalian juga bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Semua ada di deskripsi ya. Buat yang nanya alamat juga ada di deskripsi nih. Nah kalian juga jangan lupa ya guys buat follow Instagram Angel @angel_autofam. Terus yang terakhir nih guys, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. Bye!